Lisa menangis saat melihat masa lalunya dalam Youth With You. Lisa Blackpink menjadi mentor pada musim kedua pertunjukan Cina Youth With You. Sejauh ini, dia menjadi inspirasi bagi peserta pelatihan yang menjadi emosional tentang penampilannya. Dalam episode terbaru, ia bergabung dengan mereka dan menangis saat membahas satu situasi peserta pelatihan. Berdiri di atas panggung setelah menyelesaikan pertunjukan, trainee Nis Huang menahan tangis ketika dia mulai berkata, "Saya ingin mengatakan saya sangat menyukai Lisa. Saya sangat senang melihatnya." Sebelum dia bahkan melangkah di atas panggung, dia telah menonton semua video dance Lisa dan berusaha menyempurnakan rutinitasnya sampai pingsan. Dengan berlinangan air mata, Yanis mengungkapkan betapa berdampaknya dia menemukan tarian Lisa. Setiap tariannya sangat menyentuh. Pada saat itu, Lisa juga menjadi emosional setelah mendengar kata-kata tulus peserta pelatihan. Ketika Lisa yang berlinang air mata mendengarkan, Yanis mengatakan kekagumannya yang luar biasa kepadanya. "Saya benar-benar ingin menjadi seorang seperti dia, dan menyentuh semua orang dengan tarian saya." Kata-kata itu menyentuh hati Lisa, membuatnya hancur. Ketika mulai berbicara dengan Yanis, Lisa masih emosional, mengaku, "Wow, aku akan menangis." Dia mengambil beberapa saat untuk menenangkan diri sebaik mungkin. Dalam klip singkat, dia mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya saat itu. Melihat betapa inspirasionalnya dia ke Yanis mengingat Lisa tentang apa yang dia rasakan dulu ketika dia sendiri adalah seorang trainee. "Aku dulu ingin menjadi idola yang sukses juga, lalu aku memandang idola saya seperti itu." Fakta bahwa Lisa mencapai mimpinya dan berdiri di posisi yang sama dengan yang pernah dia idolakan menjadikan momen itu semakin emosional baginya. "Sekarang, aku sendiri sudah menjadi idola. Seorang idola bekerja keras untuk menjadi seperti ini." Masih menahan air mata, Lisa memuji Yanis dan mendorongnya untuk terus bekerja menuju mimpinya. "Saya ingin mengatakan Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Jika Anda tetap berpegang teguh pada impian Anda, itu akan menjadi kenyataan." Lisa selesai dengan mengungkapkan keyakinannya pada Yanis untuk melangkah jauh. "Karena saya pikir Anda kompeten, jadi jika Anda terus bekerja keras, Anda akan berhasil. Kamu bisa melakukannya." Aktor Moon Ji-yoon dan anggota Ulsan Generation Lee Ji-hoon meninggal dunia. Aktor Moon Ji-yoon telah meninggal karena sepsis pada usia 36 tahun. Laporan menyatakan bahwa dia meninggal pada 18 Maret pukul 8.56 malam. Dia baru-baru ini dirawat di rumah sakit karena sakit tenggorokan parah pada tanggal 16, tetapi karena kondisinya yang memburuk, dia dipindahkan ke ICU. Tak lama setelah transfer, ia kehilangan kesadaran dan kemudian meninggal secara tragis. Perwakilannya menyatakan bahwa kematiannya yang tiba-tiba telah menyebabkan kejutan besar dan bahwa aktor itu selalu bersemangat dengan pekerjaannya. Dia hanya memikirkan akting dan meninggalkan bumi terlalu cepat. Labelnya menyatakan bahwa anggota keluarganya mengirimkan kekhawatiran mereka dan menyatakan bahwa dia sehat dan tidak berspekulasi tentang kematiannya. Moon Ji-yoon lahir pada tahun 1984 dan muncul di banyak drama dan film. Menerima cinta untuk karakternya yang unik. Dia muncul dalam drama seperti My Queen, Big, Cheese in the Trap, dan banyak lagi. Sedangkan Lee Ji-hoon yang muncul di Ulsan Generation dari komedi TV dan beralih ke streaming langsung di Afrika TV. Menurut laporan eksklusif dari TV Report, Lee Ji-hoon meninggal pada 19 Maret. Penyebab kematian seperti yang dilaporkan ke TV Report oleh seorang kenalan Lee Ji-hoon adalah septikemia akut. Pemakaman Lee Ji-hoon akan didirikan di Gangnam Severance Hospital. Prosesi pemakamannya akan terjadi pada 21 Maret pukul 7.30 KST. Lee Ji-hoon adalah bagian dari pemeran untuk Ulsan Generation dan beralih ke streaming langsung di Afrika TV setelah kesimpulan acara. Banyak kenalannya telah meninggalkan komentar di Instagram, mengungkapkan keterkejutan dan kesedihan mereka ketika ia aktif di media sosial menjelang kematiannya termasuk Chang Bum. "Hyung, senanglah," kata Chang Bum. Hanya 6 hari sebelum kematiannya,
Ia memposting pemberitahuan di fanpage-nya, memberitahu para penggemar bahwa ia akan beristirahat sejenak dari streaming untuk fokus pada kesehatannya, karena ia berada di rumah sakit baru-baru ini. Saya sudah keluar masuk rumah sakit karena limfadenitis, infeksi kelenjar getah bening, selama 2 hari terakhir, tetapi hari ini saya juga menderita sakit tubuh yang parah. Saya harap itu bukan virus. Saya bahkan tidak punya kekuatan untuk memegang mouse. Jadi, saya meninggalkan pemberitahuan melalui ponsel. Ini adalah waktu yang sulit bagi semua orang, jadi bertahanlah di sana, tulis Lee Ji-hoon. Ulsan Generation adalah sebuah acara di mana beberapa orang di industri hiburan membuat nama mereka awalnya diketahui publik, termasuk Jung Da-eun, Jung Jun-young, mantan Yukis Ki-sop, dan mantan anggota Monsta X, Woo-no. Amber FX mengungkapkan Kristal meyakinkan untuk tidak menjalani operasi kosmetik. Amber FX mengungkapkan teman satu grup Kristal meyakinkannya untuk tidak menjalani operasi kosmetik. Dalam sebuah wawancara dengan majalah People yang dirilis pada 18 Maret, Amber membuka tentang bagaimana perasaannya tentang komentar tentang penampilannya sebagai artis K-pop. Dia menyatakan, "Saya tidak menyadari betapa komentar ini benar-benar menyakiti saya. Saya sekarang jauh lebih terbuka dengan teman-teman saya, dan ini benar-benar banyak membantu saya." Ketika mempertimbangkan untuk melakukan operasi plastik, Amber mengungkapkan, "Saya pikir saya benar-benar membutuhkannya. Untungnya Kristal mengeluarkan saya darinya." Ia berkata, "Amber, Anda tidak membutuhkannya. Anda tidak membutuhkan itu. Kami diberitahu bahwa kami membutuhkan hal-hal ini ketika sebenarnya tidak. Tubuh kami masih berkembang." Dia melanjutkan kesulitan emosional dan fisik masa lalunya. "Butuh waktu bertahun-tahun bagi tubuh saya untuk merehabilitasi. Sampai pada suatu titik saya tahu bahwa saya perlu mulai menjaga kesehatan mental saya. Saya bekerja keras setiap hari untuk mencoba memecahkan masalah." Netizen melihat wanita dalam mobil dengan Seungri saat pendaftaran militer. Seungri telah berada di banyak pemberitaan belakangan ini. Kebanyakan orang sekarang telah mendengar tentang skandal Burning Sun-nya. Terlepas dari tahun terakhir menunggu untuk melihat apa yang akan dituduhkan kepadanya dan apa hukumannya, dia baru-baru ini memulai pendaftarannya yang memicu banyak kontroversi. Sekarang, foto-foto telah muncul yang diambil dari rekaman hari pendaftarannya. Setelah pengamat mata tajam melihat sesuatu, seorang wanita yang duduk di mobil yang ditunggangi Seungri. Netizen berpikir bahwa wanita ini mungkin aktris Yoo Hye-won, seseorang yang dikabarkan berkencan dengan Seungri. Bukti ini datang dari mereka berdua yang berbagi gambar serupa di media sosial dari anjing yang sama, yang juga terlihat di dalam mobil. Jika identitasnya akurat, itu bisa berarti mereka berdua masih saling bertemu. Dan akhirnya, foto masa lalu Seungri dan Yoo Hye-won muncul kembali. Yoo Hye-won adalah seorang aktris muda Korea yang telah dikabarkan menjadi pacar Seungri untuk beberapa waktu sekarang. Foto-foto itu diambil kembali pada tahun 2018 dan itu menunjukkan pasangan itu berpelukan di Amsterdam. Foto-foto menyebabkan angin puyuh saat itu, dan itu menimbulkan jumlah buzz yang sama setelah kontroversi seputar Seungri dan pendaftarannya setelah keterlibatan dalam skandal Burning Sun. Steph Aoki baru saja mengonfirmasi kolaborasi dengan Lee EXO dan will.i.am. Steph Aoki baru saja mengonfirmasi kolaborasi baru yang menarik dengan Lee EXO dan will.i.am. Pada 18 Maret, Steph menuju ke Twitter untuk berbagi berita menarik dan membiarkan semua orang mengintip lagu baru, Love You More. Berbagi cuplikan lagu versi kapela, Steph memutuskan untuk bersenang-senang dan meminta semua orang menebak siapa dua artis luar biasa yang bekerja sama dengannya. Tidak butuh waktu lama untuk EXO-L untuk mengenali bahwa salah satu suara itu milik Lee. Dalam beberapa saat Steph memposting tweet, penggemar membanjiri halaman dan dengan percaya diri meninggalkan jawaban mereka bahwa vokal yang lebih tinggi milik Lee. Karena semua orang telah membuat tebakan yang benar tentang identitas para seniman, seperti yang dijanjikan Steph, dalam tweet aslinya, dia segera membuat hal-hal resmi dan mengonfirmasi bahwa proyek itu dengan Lee dan will.i.am. Dengan hal-hal yang resmi, penggemar bahkan lebih bersemangat untuk mendengarkan kolaborasi terbaru. Dan untungnya, kami tidak harus menunggu lama karena itu akan dirilis pada 20 Maret.
Kai EXO terus membuat Korea bangga di tahun kedua sebagai Gucci Global Ambassador. Kai EXO kembali membuat gelombang di industri fashion. Kontraknya dengan merek fashion mewah Gucci berlanjut hingga 2020 ketika ia menjadi model pakaian merek untuk majalah Elle. Mengenakan berbagai gaya pakaian, ia menunjukkan fleksibilitasnya sebagai model dan nilai Gucci. Kai juga wajah dari kacamata mewah Gucci dengan iklan yang muncul di seluruh dunia. Idola tersebut menjadi duta besar global Gucci Korea pada tahun 2019. Ia berpartisipasi dalam koleksi musim gugur, musim dingin 2019, dan koleksi musim semi musim panas 2020. Dia juga menjadi berita utama ketika dia terlihat di barisan depan Gucci Cruise 2020 mengenakan jas biru dan choker. Fans menggunakan hashtag #WhereIsEgo untuk mencoba dan membawanya kembali sebagai hasil pencarian di YouTube. Baru-baru ini, penggemar mulai memperhatikan bahwa outro Ego comeback trailer video BTS J-Hope tidak muncul di hasil pencarian YouTube. Para penggemar mengambil inisiatif untuk memahami hal ini dan mulai tren tagar hashtag #WhereIsEgo untuk menyebarkan kesadaran dan mencari tahu mengapa video tidak ditemukan dalam hasil pencarian. Fans juga mengirim pesan ke layanan pelanggan YouTube Korea untuk melihat apakah mereka dapat menemukan beberapa jawaban. Fans kesal karena hal ini dapat mempengaruhi jumlah viewer dan merupakan track yang J-Hope kerjakan dengan keras. Mereka berharap bahwa dengan menyebarkan kesadaran bahwa Big Hit dan YouTube dapat menemukan masalah dan memperbaiki masalah ini. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.